Oh, tapi emang sebelumnya lu berhubungan sama dia, sama istrinya? Enggak, jadi istrinya pas pengen nikah sama dia izin sama aku, izin. Oh. Posisinya aku belum pisah, Mm-mm. dia izin. Terus? Kataku ya udah kalau kalian sama-sama suka nikah aja, kataku gitu. Toh aku nggak apa-apa, aku urusan aku cuma anak tuh. Kalau dia nggak mau nafkain anak juga toh nggak apa-apa, aku masih mampu gitu. Nah pas aku ikut kompetisi itu mereka berdua tuh apa deket-deketin aku gitu. Akhirnya aku jadiin materi semua tuh mereka tuh. Beneran aku jadiin, dia ngajak balikan, istrinya curhat. Gara-gara jadi mantan suami aku tuh video call aku. Nah istrinya lihat. Istrinya ngomel-ngomel di Instagram. Dia ngomel, makanya Mbak punya Instagram digembok dong biar laki gua nggak bisa lihat gitu. Lah? Iya. Laki lu yang digembok jempolnya. Iya, makanya itu. Kenapa Instagram lu? Aku jadiin materi tentang mereka. Karena mereka yang mulai kan, aku jadiin materi. Tapi aku izin, setiap aku punya materi, aku izin bawainnya. Oke, dan mereka setuju? Mereka setuju asal jangan sebut nama. Oke. Tapi, lu kayak ngasih royalti gitu nggak sih ke mereka? Kayak, ini kan materi dari mereka gitu. Kayak misalkan ada... Enggak. Itu enggak ya? Enggak lah, karena itu kan pengalaman. Iya. Kecuali dia yang ngasih ide, baru aku kasih royalti. Ini kan karena emang dia yang ngubungin aku jadiin materi. Idenya tetap dari lu, iya kan? Aku cuma minta izin aja. Jadi berarti waktu mau jadi janda pertama kali itu bener-bener santai aja gitu? Nggak sesantai itu sih. Aku depresi, bisa dibilang depresi tuh 3 tahun. Baru bisa berdamai. Dulu aku kalau ditanya sama orang udah nikah belum. Saking aku malu, masih muda udah jadi janda gitu. Saking aku malu, terus kalau aku bawa anak, itu siapa? Adenya ya? Iya gitu. Ya itu dosa banget sih aku. Aku saking aku depresinya, malu. Aku sampai kayak gitu. Sekarang aku baru sadar, aku udah berdamai. Makanya aku berani ikut stand up komedi, bawa nama janda. Karena udah sedamai itu. Apa yang bisa bikin lo berdamai sama diri lo waktu itu? Karena hidup dia ternyata lebih susah dari aku. Jadi apa yang harus aku sedihin? Gitu. Jadinya aku berdamai, ternyata lebih mending aku gitu. Sesimpel itu bikin lo bisa berdamai sama diri lo sendiri gitu? Iya, simple tapi butuh waktu 3 tahun ngelihat dia susah. Jadi dia awal-awal dia tuh nggak susah, jadi aku masih depresi, dia seneng-seneng mulu nih kayaknya nih. Pas udah ngeliat dia susah, akhirnya damai. Wah ternyata masih susahnya susah dalam hal apa nih? Keuangan kah? Atau dia susah hubungannya sama si istrinya yang baru kah? Atau gimana? Iya dia nikah kan, terus dia cerai gitu. Dia nikah terus dia cerai, akhirnya aku berdamai. Sama diri aku, oh ternyata begitu gitu. Ternyata kesalahannya bukan dari lu gitu ya. Kesalahannya bisa jadi malah dari dia gitu kan. Kenapa bisa sampai 2 kali pisah gitu. Nah, pada saat lu ikut stand up yang dia ngubung-ngubungin itu kondisinya masih belum cerai? Dia belum cerai sama si istri barunya itu? Lagi problem-problem gara-gara dia deket-deketin aku, video-video callin aku. Jadi cerainya itu lagi gara-gara lu juga? Enggak lah, bukan gara-gara aku. Aku mah nggak ngeladenin. Dia yang lihat-lihat Instagram aku, dia yang nyoba-nyoba video call aku, mungkin istrinya nge-stalk HP dia. Jadi istrinya nyalahin aku, disuruh lah aku gembok Instagram. Nah itu semuanya aku jadiin materi. Jadi muter ini sebenarnya ya. Tapi akhirnya dia pisah bukan karena aku, karena si istrinya ini dapet cowok yang lebih kaya gitu. Kan aku bilang dari dulu dia kuli bangunan, kata aku gitu. Kenapa lu mau? Udah dibilangin bandel sih. Ini problemnya sebenarnya kompleks gitu kan ya teman-teman insight ya. Tapi selalu ada sisi humor yang bisa diangkat juga dan itu bisa dijadikan materi sama Mega sendiri karena Mega udah berdamai dengan dirinya dan akhirnya bisa semangat lagi. Nah waktu itu kan gini, orang berdamai, iya ada orang yang bisa berdamai kemudian dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Tapi
untuk menjadi seorang Mega Salsabila gitu, yang dia bisa berdamai kemudian bisa menjadi seorang stand up komedian, itu kan bukan hal yang gampang. Apa yang bikin Mega semangat waktu itu untuk terus bangkit dan bangkit? Karena setelah 3 tahun itu aku terpuruk selama 3 tahun itu, aku pikir sampai kapan aku mau kayak gini terus, sampai kapan aku harus merenungi nasib aku. Kalau emang ini udah jalan dari Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa. Jadi kalau aku nggak gerak, kalau aku nggak berubah, anak nanti bakal kayak gimana. Nah, ya udah aku putusin buat maju, semangat, lupain masa lalu, lupain dia. Emang trauma, nggak mau nikah dulu tuh saat itu, trauma sama udah nggak pikirin cowok, nggak pikirin apa-apa. Aku pengen cari uang yang banyak buat anak sekolah sampai dia kuliah, sampai dia jadi orang, sampai dia jadi sarjana. Itu doang yang ada di pikiran aku, sampai aku mau ngojek, sampai aku jadi stand up, itu semua karena anak. Oke, tapi akhirnya sekarang bisa terjun ke dunia stand up komedi gitu kan ya. JBB nih berarti. Janda bawa berkah. Iya, salah. Oke, jadi memang motivasi besarnya ketika mau terjun ke stand up komedi itu karena emang suka awalnya ditunjukin sama kakak gitu kan. Terus juga akhirnya ngelihat orang-orang stand up, materinya sedih-sedih terus tapi lucu, ngerasa Mega materi sedihnya banyak gitu kan ya. Terus coba dibawain gitu kan. Tapi emang dari dulu ngerasa punya sense of comedy yang tinggi? Enggak sih, malah kata keluarga aku orangnya pendiam. Tuh. Berarti ini bisa mematahkan pikiran orang di luar sana. Kalau yang bisa masuk stand up comedy itu cuma orang-orang yang lucu, ternyata enggak juga kan? Enggak, aku kata orang ya yang baru-baru kenal atau keluarga kadang yang belum terlalu deket katanya pendiam. Tapi kalau udah klop banget mah enggak diem, ngerocos terus. Jadi tergantung. Oke. Ada yang bilang aku pendiam, ada yang bilang aku cerewet, ada yang bilang kayak gitu-gitu. Terus ngerasa nggak kalau dirinya Mega tuh punya sense of humor gitu loh? Kadang ngerasa, karena aku suka nyeletuk orangnya. Oke. Kalau lagi ngobrol, nongkrong apa suka nyeletuk aja gitu, dan pas nyeletuk orang ketawa kayaknya ada rasa bahagia gitu. Oh kayaknya aku punya sense komedi deh gitu. Terus akhirnya terjunlah masuk ke komunitas itu gitu kan. Dan di komunitas itu yang berpengaruh banget karena dibantu banget sama teman-teman senior komunitas. Siapa yang ngajarin waktu itu? Waktu itu aku kan masuk komunitas stand up Kabupaten Tangerang. Ada namanya Empir. Bang Empir. Oke. Empir. Dia itu kalau aku cerita, Bang, kok punya materi nih gini. Ntar dia lariinnya ke sini aja, punchline-nya ke sini gitu. Jadi yang secara nggak langsung dia yang paling ngebantu banget aku di dunia stand up. Oke. Nah terus akhirnya itu berapa lama tuh prosesnya? Aku baru stand di up. komunitas itu? Aku di komunitas 2 bulan ikut kompetisi langsung lolos, alhamdulillah. Kompetisi yang di TV? Iya. Nah itu gimana ceritanya kok sampai bisa masuk ke kompetisi? Didorong sama komunitas atau emang kemauan sendiri kayaknya? Kemauan sendiri, emang komunitas kan kalau ada kompetisi, ayo siapa yang mau ikut? Ayo bareng jalan gitu. Dan karena aku kata orang-orang, kata anak-anak stand up, aku punya persona, maksudnya punya pembeda. Karena materi aku materi yang nggak umum. Iya. Materi aku tentangnya janda, tentang tato, dan itu belum ada. Oke. Karena juga aku perempuan gitu. Dan belum ada yang bahas itu. Jadi kemungkinan besar kamu kalau ikut kompetisi pasti insya Allah masuk. Ikut aja didorong-dorong sama keluarga juga. Udah ikut aja. Akhirnya aku ikut, alhamdulillah lolos, tapi nggak menang. Nggak apa-apa. Sih. Ya kan, belum rezeki. Yang penting memang kita udah pernah ikutan dulu kan, untuk mencoba kan. Terus akhirnya sekarang masuk di stand up Indo atau gimana? Memang semua komunitas masuknya stand up Indo. Oh, semua komunitas itu masuknya stand up Indonesia. Yang jadi di daerah mana kan stand up Ciledug, stand up Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu semuanya satu keluarga stand up Indo. Oh, jadi ibaratnya ayahnya itu founding father-nya itu adalah stand up Indo gitu. Anaknya di mana-mana. Anak-anaknya itu di mana-mana. Jadi semua komunitas stand up itu akan berafiliasinya ke si
stand up Indo itu tadi. Nah, tapi sempat ini nggak sih kayak ngerasain kesulitan gitu, atau ya namanya orang bikin materi gitu kan ya, bikin materi itu bukan hal yang gampang, harus ada cerita gitu kan. Pernah nggak Mega tuh sampai ngerasa, duh gue mentok banget nih? Pernah. Gue bikinnya kayak gimana gitu ya?